Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebelumnya kita tes apakah sudah kedengaran suaranya, boleh ditulis di chat. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih. Untuk ini, seperti yang kita ketahui sebelumnya, memang kami sudah mengadakan webinar beberapa kali dengan calon siswa-siswi Student Connect Indonesia. Tapi kami menyadari bahwa ada dua aspek penting untuk menentukan arah pendidikan dari seorang anak. Yang pertama yaitu orang tua, dan yang kedua yaitu tentu saja anak itu sendiri. Nah, maka itu kami pada saat ini mengundang Bapak Anies Daud selaku Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman, dan beliau juga orang tua. Kami ingin berbincang-bincang dari segi orang tua sebagai customer. Nah, untuk itu kita akan berbincang singkat bersama Bapak Anies Daud. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, atau nanti bisa kita juga kasih kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan menggunakan tombol raise hand nanti di sesi tanya jawab. Selamat siang Bapak Anies. Siang Mbak Rita. Iya, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai. Saya boleh buka masker ya? Iya, silahkan. Kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai orang tua, dari sisi orang tua untuk menyekolahkan anak di Jerman. Baik, terima kasih Felita. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Felita, bahwa ada dua peran atau dua pihak yang menentukan seseorang itu bisa sampai kuliah ke Jerman atau tidak. Yang pertama tentunya adalah itu sendiri. Dia berkeinginan kuliah di Jerman atau tidak. Yang kedua, itu kalau tadi saya umpamakan dia adalah end user yang pakai, misalnya dia itu end user sebuah kendaraan bermotor. Nah, biasanya ada customer-nya itu orang tuanya, customer-nya yang membayar, yang membiayai, yang memperkenankan dan mengizinkan. Jadi, seperti saya bilang tadi, ada dua faktor yang menentukan seseorang itu bisa kuliah di Jerman atau tidak. Nah, hari ini Felita mengusulkan pembicaraan di mana kita bicara dengan orang tuanya. Ya, dari orang tua bisa melihat dari perspektif mereka bagaimana orang kuliah di Jerman. Iya, betul sekali. Iya. Nah, untuk kita pada siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Anies bagaimana pandangan orang tua mengenai studi ke Jerman, sehingga nanti orang tua punya pandangan yang jelas bagaimana jika orang tua menyekolahkan anaknya ke Jerman. Gitu ya, Pak? Silakan. Oke. Saya akan screen. Oke. Pertama, kalau kita bicara Jerman sebagai negara tujuan studi, itu tentunya kita melihatnya dari perspektif kita sebagai orang Indonesia. Apa sih kenapa saya harus menguliahkan anak saya ke Jerman? Ya kan? Banyak alasannya, ya kan? Tapi saya mulai dengan sesuatu yang lebih realistis. Ya, apa yang kita harapkan dari sebuah negara seperti Jerman untuk mendidik anak kita, di mana ini merupakan satu kunci untuk menuju kehidupan atau masa depannya dia, ya kan? Jerman adalah satu negara yang luar biasa, negara industri salah satu terkuat di Eropa, khususnya di Eropa Barat, ya kan? Secara ekonomi sangat mumpuni, sangat stabil, bahkan jauh lebih stabil dari negara-negara lain. Penduduknya juga relatif sangat besar, ya kan? Wilayah teritorialnya juga sangat besar, ya kan? Itu alasan-alasan kenapa kita harus melihat Jerman sebagai satu tujuan yang menarik. Ya kan? Lanjut. Ini kontennya. Ya.
Jadi mengapa kuliah di Jerman seperti saya utarakan tadi, negara ini salah satu negara di dunia yang mengeluarkan yang secara percentage mengeluarkan biaya research and development, di mana itu semua terkait dengan pendidikan yang terbesar di dunia, mencapai 3%. Ya, Indonesia itu buat research and development-nya cuma di bawah 1%, jauh, ya kan? Jadi kehidupan akademik di Jerman itu luar biasa besar dan sangat didukung karena mereka merasa bahwa negerinya tidak punya natural resources, tidak punya sumber daya alam. Jadi mereka mengandalkan ilmu pengetahuan untuk survive. Ya, jadi ilmu pengetahuan atau pendidikan, ya, itu merupakan kunci mempertahankan atau alat untuk mempertahankan hidup bangsa dan negara Jerman. Ya. 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 Baik. Nah, sekarang kita mengapa kuliah di Jerman? Keterangan di bawahnya belum ada. Lanjut. Tadi skala berapa persen kita mau tunjukkan ada? Ya, ya. Ya, mungkin. So, seperti tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya kalau bicara mutu pendidikan sudah tidak bakal diragukan lagi. Berapa banyak penemu, ya kan? Albert Einstein, ya kan? Hughes dan lain sebagainya, banyak sekali nama-nama besar penemu yang sekarang ini secara teknologi sudah diakui dunia, itu mereka berasal dari Jerman. Jadi sistem pendidikan Jerman sudah dimulai semenjak sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi sangat well established, ya kan? Bicara kuliah gratis, ya kan? Kalau ini percentage yang dikemukakan di sini ini adalah percentage yang kita dapatkan dari research kita. Tanya kepada murid-murid dan kebanyakan alumni daripada Student College Indonesia atau banyak mantan murid yang sudah berada di Jerman. Sebelum keluar kita berikan satu kuesioner kenapa mereka ingin kuliah di Jerman, dan ini adalah alasan-alasannya. Kuliah di Jerman itu gratis, 90% gratis. Kita cuma dikenakan biaya sedikit, yaitu namanya social beitrag yang dikaitkan. Jadi setiap semester dikaitkan dengan biaya transportasi. Jadi relatif murah. Ada 500 euro kalau nggak salah saya saat ini atau 600 euro per semester. Dan itu bisa digunakan untuk mendapatkan kartu mahasiswa, di mana dengan kartu mahasiswa itu kita bisa berkeliling negara bagian tersebut atau transportasi di negara bagian tersebut secara gratis. Jadi di dalam kota mau kemana-mana juga gratis karena kita mahasiswa. Terus faktor kemandirian, Bapak Ibu percaya atau tidak, anak-anak kita yang kita kirim ke Jerman dalam 1 atau 2 tahun akan sangat tampak dari perilakunya kalau mereka datang kembali ke Indonesia dan berkunjung pada kita, berkunjung ke orang tua, maka akan tampak sekali perubahan yang terjadi anak-anak itu. Mereka jauh mandiri, apalagi kalau dia tinggal 4-5 tahun untuk kuliah di sana, maka kemandirian itu akan sangat terbentuk. Mereka akan dipaksa untuk belanja sendiri, untuk setrika sendiri, untuk cuci sendiri, ya kan? Felita juga begitu kan? Iya, benar. Terus semua ya masak sendiri. Kalau itu kita tidak lakukan sendiri, nggak mungkin kita bisa biayai hidup kita karena cukup mahal di sana. Ya.
Terus yang 70% faktor sosial, mereka pengen banyak hal, pengen mencoba kehidupan yang baru, punya teman baru, punya networking baru dan lain sebagainya. Ya, karena yang kuliah di Jerman saat ini mungkin ada dari 140 negara. Bayangin negara yang kita nggak pernah dengar namanya pun orangnya ada di Jerman untuk kuliah. Jadi luar biasa. Jadi banyak alasan-alasan kenapa kita harus kuliah di Jerman. Ya. Lanjut. Sedikit cerita tentang negara bagian di Jerman itu adalah negara yang terdiri dari 16 negara bagian, yang disebut negara federal. Ya, mereka sebetulnya secara otonom berdiri sendiri. Mereka punya perdana menteri satu-satu. Setiap negara mereka memiliki perdana menterinya, punya menteri pendidikan, menteri kesehatan dan lain sebagainya. Tapi mereka semua bernaung di bawah satu negara, yaitu yang bernama Bundesrepublik Deutschland, ya, di mana ada Bundeskanzler. Kemarin kayaknya Bundeskanzlernya baru diganti. Ya, Angela Merkel. Yang setelah 16 tahun. 16 tahun memimpin. Ya, karena dia cukup berhasil memimpin Jerman, ya, mempertahankan posisi ekonominya dan kehidupan semuanya, ya. Secara politik sangat stabil dipegang sama dia. Oke, lanjut. Tadi sudah sempat saya singgung. Inilah fakta-fakta tentang Jerman. Jerman itu negara terkaya di Eropa. Di Eropa terkaya. Dan terkaya nomor 4 di dunia. Saya sudah katakan tadi, research and development-nya juga Jerman itu mengeluarkan 2,88%, kurang lebih 3% pada tahun 2016. Indonesia hanya 0,2%. Bayangin. Kita cukup prihatin bagaimana kita bisa mau memajukan pendidikan di Indonesia kalau research and development-nya jalan, ya kan? Kedua, kehidupan akademis di universitas sama sekali nggak stagnan, adanya cuma di tempat situ, sama sekali tidak ada hubungan dengan industri dan lain sebagainya. Negara penemu, tadi saya sudah sampaikan banyak sekali penemu di Jerman, ya kan? Beethoven kalau nggak salah dari Jerman juga, ya. Betul. Beethoven, ya kan? Albert Einstein. Ya, terus banyak sekali nama-nama top, ya kan? Bertolt, ya kan? Dan lain sebagainya, ya. Negeri para penyair dan pemikir, ya kan? Banyak filosof yang ada di Jerman. Misalnya situ tadi Bertolt saya sudah sebutkan. Terus ada lagi Goethe, ya kan? Goethe yang luar biasa, syair-syairnya menarik sekali, ya kan? Terus secara teknologi negara penemu otomotif yang paling top, ya kan? BMW, Audi, Mercedes-Benz, luar biasa. Jadi kalau kita bicara teknologi, Jerman itu salah satu negara yang mumpuni juga di dunia militer, ya. Dengan adanya Leopard segala macam. Airbus itu juga banyak kontribusinya Jerman di situ, join dengan Perancis. So, kalau Anda menguliakan anak di Jerman, itu biayanya, kalau ini kita bicara state university, ya kan? Jadi universitas negeri, bukan swasta. Swasta tentunya akan di tuition fee-nya akan lebih tinggi. Sementara kalau yang di negeri, ini kita bicara, kita bandingkan universitas di negara-negara lain, universitas negeri di negara lain dengan universitas negeri di Jerman. Ya, yang paling tinggi itu 36.439 euro. Saya ambil standar euro. Walaupun itu di dolar tentunya kalau di Amerika, tapi kita konversikan dalam euro. Itu 36.000. Ini yang tertinggi di dunia, ya kan? Sementara cost of living, jadi biaya hidup itu 16.770. Maka Anda harus mengeluarkan buat anak Anda 53.200 euro. Kalau kita hitung kurang lebih hampir 1 miliar, 900 juta per tahun. Ya. Saya turun ke bawah sedikit. Kalau Anda mau sekolahkan anak Anda di
Kanada, maka Anda keluarkan 28.000 kurang lebih euro, which is kurang lebih kali 18.000, maka dia akan sepertiganya ya, kurang lebih 300 juta. 300 juta. Itu karena tuition fee di Kanada setengah daripada Amerika. Saya turun ekstrim ke bawah, paling bawah. Jadi yang paling murah itu sebenarnya kalau kita bandingkan langsung ke Jerman itu nggak ada tuition fee-nya, gratis kuliah di Jerman. Cuman Anda harus membayar 500 sampai 600 euro per semester yang dibilang social buyback. Itu yang tadi saya ceritakan, itu terkait dengan biasanya dengan biaya transportasi, ya. Nah, sementara biaya hidupnya di Jerman itu relatif sangat murah dibanding negara-negara lain yang mendekati cuma Hong Kong, ya. Itu 7.416. Jadi totally berapa itu ya? Totally 8.400 ya. 8.416 ya kan? 8.416 euro. Kurang lebih 8.416 euro itu dikali aja 17.000 ya. Kurang lebih 150 jutaan ya. Kalau saya nggak salah sekitar 150 jutaan. Itu dengan catatan biasanya pada setahun pertama mungkin orang masih membutuhkan bantuan dari orang tua, tapi kebanyakan kalau anak Indonesia tahun 2 ke 3 sudah bisa mandiri ya, sudah bekerja part-time dan boleh bekerja part-time selama 4 bulan dalam setahun. Dengan biaya 4 bulan itu mungkin nggak kita bisa hidup 1 tahun. Biar hasil kerja 4 bulan itu mungkin nggak kita bisa. Kalau hemat ya mungkin bisa ya. Bisa ya kan? Bisa ya. Kalau hemat bisa. Pengaturan uangnya, lifestyle-nya. Tergantung time management dan money management, fund management ya. Jadi setelah tahun kedua atau tahun ketiga, Bapak Ibu mungkin sudah tidak perlu membiayai, kecuali anaknya mau fokus cepat-cepat pulang. Ya kan? Cepat lulus, ya kan? Jadi mungkin harus di backup ya kan keuangan. Jadi ini sekedar ilustrasi bagaimana tingginya biaya kuliah di negara-negara lain, dan di Indonesia di Jerman jauh relatif lebih murah. Ya, oke lanjut. Nah, ini perbandingan kalau tadi kita bilangnya 8.000 Pak, kurang lebih ya, tapi ada di negara-negara bagian tertentu. Menurut penyelidikan kita itu biayanya jauh lebih murah. Jadi ya sama lah seperti kalau orang kuliah di Jakarta, di Surabaya, Malang atau Jogja kan jauh berbeda. Jakarta dan Bandung tentunya paling tinggi. Ya, tapi kalau di Malang saya bayangin semuanya murah. Di sana ada bakso murah, enak ya, bakso Malang ya kan. Ya. Jadi saya pikir sama aja. Kalau kita ambilnya di Berlin atau di München ya kan. Ya. Di Bayern akan jauh lebih mahal kan. Jadi kalau kita lihat di sini di Schleswig-Holstein itu biayanya cuma 3.800 ya per tahun kurang lebih ya. Oke. Oh ini lanjutan yang tadi. Saya kan tadi sudah bilang di Bavaria tentunya tinggi, Berlin yang paling tinggi 9.200 ya. 9.200. Jadi kota besar itu Berlin. Ibu kota. Ya. München itu di Bavaria ya. Ya. Bavaria di Bayern ya kan. Ya. Itu sekitar 7.400. Hamburg juga mahal, kota pelabuhan ya. Ya. Ya kan? Relatif mahal ya. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa tulis di Q&A ya Bapak Ibu. Nanti kami akan jawab di sesi Q&A sama nanti di akhir kita ada polling ya. Kita akan ada polling. Jadi seperti tadi ini juga lebih detail sedikit mengenai sewa rumah. Kalau kita lihat rumahnya hampir rata-rata sama ya, betul ya. Harganya sekitar 350 sampai 400-an lah, ya kan? Di Munich agak lebih tinggi, di Köln itu Frankfurt am Main kurang lebih 350 sampai 400. Ya. 400. Jadi
Kalau kita hitung-hitung dari komponen tadi yang sekitar 600 sampai 700 euro per bulan buat hidup dan kuliah di negara di universitas negeri, itu komponen yang paling besar biasanya buat rumah ya, buat tempat biasanya buat rumah, ya. Makan malah murah ya. Makan, ya kalau makan di restoran tiap hari jatuhnya mahal. Oh, ya. Tapi kalau masak, ya pasti lebih murah. Kalau tadi mandiri tadi iya. Ya. Oke, lanjut. Iya. Oh, ini ada perinciannya di sini ya. Iya. Nah, ya betul. Ternyata makanan itu 168 euro ya. Ya. Ini biaya makan 168 euro. Sewa rumah rata-rata di 320 euro. Transportasi 94 euro. Oh ya, asuransi kesehatan ini di cover semua ya. Sakit apapun boleh. Asuransi kesehatan di cover sih. Asuransi kesehatan di cover. Iya, betul. Terus alat komunikasi untuk mobile phone ya, untuk handphone kita ya kan. Handphone, internet ya kan 30%. Tapi di asrama-asrama biasanya internetnya sudah include ya kan. Betul. Terus hiburan ya, kadang-kadang mau makan pizza ya kan, mau pacaran, mau ke bioskop. Iya kan, kalau cowok misalnya mungkin hiburan ini agak mahal dikit karena mesti traktir cewek sekali. ya kan? Terus buku 20 euro, kenapa kok bukunya murah? Karena di sana biblioteknya, library-nya bagus kan? Betul. Ya kan? Bisa pinjam bibliotek itu perpustakaannya udah lengkap, jadi hampir kita nggak perlu beli buku lah. Iya. Setiap saya lihat di library itu satu jenis buku itu bisa disediakan sampai 100 loh. 50 sampai 100. Tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan. Boleh kita rekomen ya ke library kita bisa rekomen. Boleh. Tolong ditambahin buku ini. Boleh. Ya, kayak request lah. Untuk request ya. Terus pakaian 42 euro. Pakaian. Kenapa ya masuk di sini? Tapi memang ke 1 tahun mungkin kita harus keluarin lah sekitar 500 euro ya. Iya, betul. Untuk winter, untuk ini. Jaket. Masa jaketnya nggak pernah ganti gitu kan musim dingin. Jaket winter. Jaket winter mahal biasanya kan. Tapi biasanya kita orang Indonesia nunggu ini nih, sales ya. Betul, biasanya belinya nunggu sale. Ya. Jadi murah harganya kan. Ya, oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu mungkin penting untuk menenteramkan hati kita ya kan. Ini sebetulnya kalau kita lihat di sini persentase kegagalan studi S1 di Jerman. Saya harus jujur bahwa kuliah di Jerman itu juga tidak bisa dijamin orang itu semua tamat karena banyak faktor yang mungkin membuat seseorang itu gagal ya kan. Nah itu yang di luar prediksi kita. Selalu ada orang gagal, tapi kita lihat persentasenya di sini relatif kecil. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Saya kalau kuliahkan anak saya ke sana gagal gimana? Kalau bicara total bachelor jadi S1, kegagalannya relatif kecil ya, cuma 25%. Betul ya? Iya. Ini ada masih perbandingan negeri sama Uni sama FH. Uni sama FH. Yang merah itu apa? Yang merah itu Uni, yang biru itu FH. Jadi kalau di universitas bachelor itu, jadi nanti saya harus ceritakan pada bapak-bapak, ibu-ibu bahwa ada 2 sistem pendidikan di Jerman itu. Yang satu namanya FH, Fachhochschule, Applied University Science. Yang satu adalah University. Kalau yang satu itu FH itu lebih diperuntukkan pada kebutuhan industri sebenarnya. Karena orang-orang itu yang hands on, mereka bisa langsung bekerja begitu keluar. Sementara yang dari universitas itu levelnya untuk research and development. Jadi orang-orang yang keluar dari uni itu biasanya mereka masuk ke dunia akademi atau penyelidikan, ya kan? Dan mereka bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya. Sementara yang EVA itu lebih diperuntukkan untuk industri. Nah, kita lihat kegagalannya di sini. Mana yang banyak lebih gagal? Kalau bicara S1, yang gagal lebih banyak itu di universitas. Dia mencapai hampir 35% ya. Iya, 35%. 33%. Ya. Sementara kalau yang di FH
itu kegagalannya 22,5%, kurang lebih begitu. Nah, kita turun ke bawah. Health science, itu biasanya kedokteran. Di FH tidak ada, adanya cuma di universitas. Itu kegagalannya mencapai hampir 30%. 27% kalau saya nggak salah. Juga low economic social science di universitas jauh lebih tinggi. Kenapa ini analisa saya berikan di sini? Supaya kita juga bisa memilih. Kalau saya mau sekolah misalnya engineering, sebaiknya mungkin saya masuk di FH karena tingkat kegagalannya jauh atau relatif lebih rendah daripada di Uni, ya kan? Kalau math juga demikian. Tadi pada umumnya kalau kita lihat kegagalan di universitas jauh lebih tinggi daripada di FH, di Fachhochschule. Ya, lanjut. Ini juga kalau biasanya kalau di S2 itu mereka jauh lebih established, mereka lebih mapan. Jadi kegagalannya pun relatif lebih rendah daripada kalau di S1 karena mereka sudah terbiasa dengan dunia akademis, dia kuliah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ambil S2-nya setelah pengalaman kerja ya. Yeah. Jadi orang-orangnya cukup mapan lah, bukan orang yang masih goyang gitu kan. Yeah, lebih mature. Lebih mature ya, lebih mature gitu kan. Lebih dewasa ya kan. Yeah. Oke, lanjut. Nah, ini coba kita analisa di sini saya mau menunjukkan bahwa jumlah percentage pelajar asing di dunia, di negara-negara yang menjadi favorit untuk sekolah. Kalau dibanding Australia, tentunya Jerman relatif lebih rendah. Tadi kan kita udah lihat bahwa di USA itu biayanya tinggi sekali. Iya, betul. Jadi memang cuma anaknya elit aja yang sekolah di sana. Ya. Kayak Erick Thohir, UK, mereka finance biasanya. Studinya manajemen, finance, dan lain sebagainya. Bukan science kayaknya, kan? Jarang yang dari Amerika. Bisnis, ya kan. Kalau kita ambil Australia ini negara favorit buat orang-orang Asia di sini. Yang kuliah di sini orang-orang Southeast Asia, Indonesia, Singapura, Malaysia, orang China sekarang juga banyak China untuk kuliah di Australia. Dan relatif lebih murah dari Amerika, namun tetap aja mahal. Kalau lebih mahal, biayanya jauh lebih mahal dari Jerman kan. Nah kita lihat di Jerman. Di Jerman itu ada persentasenya kurang lebih 13%, 12,5 atau 13% dari seluruh jumlah mahasiswa yang ada di sana, kurang lebih saat ini kalau saya nggak salah ada 3 juta. Ya, 3 juta mahasiswa Jerman, itu ada 3 juta, penduduknya 60 juta. Ya. Jadi kayaknya dokter itu keleleran di sana. Ya. Banyak sekali ya. S1, S2, S3 ya. Jadi mereka harus cari tukang sampah, cari pembersih jalan, semua dari negara lain ya. Nah, Jerman 12,5%. Kenapa dia begitu besar? Karena dia murah. Sebenarnya karena dia paling murah, ya kan? Jumlahnya sangat lumayan lah kalau dibanding jumlah. Saya nggak tahu penduduk Australia berapa, tapi kalau Jerman kan 60 juta, 3 juta daripada 12,5% dari 3 juta orang Jerman itu mahasiswa asing, ya kan? Mahasiswanya mahasiswa asing. Silakan lanjut. Nah, ini ada hal yang menarik. Jerman itu walaupun begitu majunya, mereka juga memberikan kesempatan bekerja ya, buat alumni Jerman ya, alumni Jerman yang berada di Jerman. Misalnya dari S1, S2 atau S1, bahkan dari S1 mereka ditawarin kerja ya, sudah bisa ditawarin kerja. Ini penghasilan per tahun. Jadi akademisi, jadi insinyur, dokter dan lain sebagainya, semua yang memiliki gelar akademik, yang memiliki gelar akademik, ya kan? Ya. Itu setelah 2 tahun gajinya 45.000, Felita, gede loh ya? Iya lumayan ya. 45.000 per tahun loh, 45.000 Euro ya? Euro itu kurang lebih
berapa itu ya? Kalau saya kali 16.000 kali 16.000 sudah 800 juta. Iya. 800 juta dibagi 12. Iya. Ya. 400 per tahun. Lumayan ya. Ya, lumayan ya. Jadi itu lihat sampai yang lebih dari 20 tahun 79.000. Ya 80.000. Ya 80.000 ya. 80.000 setelah 20 tahun itu dipotong. Ini potong pajak. Ini belum potong pajak. Potong pajak yang gede. Iya, memang kelemahannya memang satu sisi stoyernya atau pajaknya banyak. Dipotongnya lumayan. Tapi balik lagi ke sih. Iya. Kalau di mana. Oke, lanjut. Nah, kalau non akademis penghasilannya jauh lebih kurang. Jadi karena memang orang akademik itu dipandang dan lain sebagainya. Tapi ini yang sangat membahayakan karena saya takutnya nanti anak-anak Indonesia ada yang mau lihat gaji segini gede. Kan? Iya, betul. Nah, ini yang dibilang pengering intelektual dari negara-negara berkembang. Karena anak pinternya datang ke sana kuliah terus ada yang mau balik kemari, kan? Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan jangan terjadi ya. Iya. Sebetulnya harusnya balik ke Indonesia, ikut membangun Indonesia. Kan? Iya. Oke, lanjut. Nah, ini ada perbandingan yang di Jerman itu ada universitas ya kan? Tren sekarang ini di Jerman, kita tahu banyak sekali universitas swasta yang muncul, dan mereka berbahasa Inggris. Ya, ada yang bilingual, ada yang cuma Inggris juga, ya kan? Nah, swasta ini tapi lebih menawarkan jurusan-jurusan yang bersifat komersil, jadi kayak bisnis, ya kan, ekonomi dan lain sebagainya. Kurang ke sains gitu. Kurang ke sains, ya kan. Tapi luar biasa mereka bukan cuma pendidik, tapi mereka juga menyalurkan anak-anak ini untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok, ya kan. Bahkan Aufbestellung. Jadi kadang-kadang ya di research dulu, anak-anak ini bahkan pada semester 4 itu sudah diajak diinterview oleh beberapa perusahaan, dan perusahaan itu berbicara dengan pihak sekolah, saya mau anak ini bisa begini, jadi dipesankan, jadi kayak paket. Udah di-booking lah. Ya, di-booking dan di-shape, dibentuk. Nah, itu menarik, gajinya luar biasa besar. Dan kalau kita lihat jumlahnya ini 2013, 2014, 2015, 2016 naik terus jumlahnya. Ya, kalau kita di tahun 95 itu universitas negeri cuman menggolkan atau lulusannya cuma 19.206, swasta baru 1.518. Kalau kita maju sampai 2016, waduh jumlahnya hampir sama ini. Satu 28.000, yang satu 25.000 kan. Ya, sementara Universitas Katolik agak sedikit konservatif, naiknya pelan-pelan, ya. Ya mungkin itu karena teologi. Mereka belajar teologi. Saya nggak tahu ada jurusan-jurusan lainnya ya, selain teologi. Di Universitas Katolik tuh biasanya mungkin kayak lebih mengarah ke teologi, kitab suci. Lebih arahnya lebih ke situ. Oke. Nah, ini kita mau bahas sedikit tentang Yayasan Indonesia Jerman. Yayasan Indonesia Jerman sedikit kita kita perkenalkan diri. Yayasan Indonesia Jerman itu adalah satu yayasan yang sebetulnya didirikan pada tahun 96. Udah cukup lama juga. Sekarang ini kalau 96 berarti 24 tahun ya. Sudah 24 tahun ya. Kan? Pak almarhum Marsekal Purnawirawan Soekardi baru meninggal kurang lebih berapa bulan yang lalu, ya kan. Profesor Sudiarto sudah 3-4 tahun yang lalu meninggal, kan. Dan paling muda masih tertinggal di sini. Mohon doanya supaya panjang umur. Amin. Saya Andis Daud, ya kan. Apa sih tujuannya waktu itu kita dirikan yayasan ini? Sebenarnya adalah menjadi kontributor untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Jerman ke Indonesia. Tapi kita mau lihatnya dari perspektif orang Indonesia. Kita selalu mau bilang, itu loh yang saya butuhkan.
Bukan apa yang orang orang Jerman. Indonesia butuhkan. Iya, bukan orang Jerman yang menentukan nih lu butuh ini, gue kasih ini, enggak. Kita yang bilang apa namanya, kita butuhnya gini kalau kita mau kerjasama. Ini loh yang kita perlukan, ini loh yang kita butuhkan. Nah itu tadi. Jadi memang di sini banyak institusi Jerman kayak DAAD, GIZ, tapi kan semua orang Jerman itu yang nentuin. Kita sama sekali nggak berperan. Yeah. Nah, Yayasan Indonesia Jerman sudah beberapa kali di beberapa proyek kita yang berusaha menyampaikan ke orang Jerman loh. Nah diantaranya itu student college. Okay. Satu-satunya di dunia. Yeah. Adanya di Indonesia. Yeah. Karena kita selain di Jerman, cuma ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Karena kita yang minta ke mereka. Kita kan sudah berhubungan cukup lama. Kenapa kita nggak buat student college-nya di Indonesia aja? Yeah. Walaupun mungkin yang ngajar semua orang Jerman. Yeah. Tapi kan lebih mempermudah dan lebih meringankan biaya kita. Iya, gitu. Betul sekali. Oke. Sambil kita presentasi, Bapak Ibu boleh ya, silahkan bertanya di kolom Q&A. Nah, ini gedung kita ya. Ini gedung kita sekarang lagi duduk di dalam gedung ini, di lantai yang paling bawah. Baru 2017 kita pindah kemarin. Tadinya kita di German Center, ya kan? Kita karena ruangannya serba terbatas. Akhirnya kita pindah kemarin, karena kita cukup sibuk sekarang. Iya. Ya, kan? Oke. Nah, program-program YIJ itu apa aja sih, Pak? Sebenarnya program YIJ itu sementara ini kita cuma fokus pada persiapan kuliah di Jerman. Kebanyakan ya kan. Ya. Ada sedikit 1-2 proyek yang berkaitan dengan Jerman yang kita bantu atau support pihak-pihak lain. Tapi ya itu, student college kita itu student college satu-satunya yang ada di Indonesia, saya ulang lagi, dan satu-satunya yang berada di luar negeri. Semua student college adanya di Jerman. Ya, kita mendapatkan pengakuan dari pihak Kedutaan, DAAD, QT, bahkan mereka memberikan beasiswa untuk murid-murid yang masuk kemarin. Yeah. 1 tahun bisa 5 dari PASU. Ya, dari PASU lah. 5 orang, 6 orang, bahkan pernah mencapai 8 orang. Ya. Kita berafiliasi dengan student college Hannover, ya kan? Ya. Berafiliasi juga dengan Mainz, ya kan? Terus kita mengadakan kursus bahasa Jerman, ya. Kita buat kelas persiapan ujian masuk student college. Terlepas dari orang itu mau student college-nya di Indonesia atau di Jerman, ya kan? Mereka boleh masuk ke kelas persiapan kita. Betul. Dan tingkat kesuksesan, jadi kuota kesuksesan kita itu 90%. Ya. Lumayan bagus. Semua anak-anak yang kita didik di sini di Fulbright Course bisa masuk ke dalam student college. Karena kita kasih kisi-kisi. Ya. Kita kasih kisi-kisi. Apa orang-orang sudah mengerti student college itu apa? Nah, sekarang kita akan bahas sebentar. Student college Indonesia itu apa sih, Pak? Nah, dulu, student college itu apa dulu? Oh ya, student college itu apa? Ya, student college itu adalah kelas persiapan dia di Jerman. Foundation. Kalau di SMA kita semuanya dalam bahasa Indonesia, karena kita mau kuliah di Jerman, maka kita disuruh belajar semuanya dalam bahasa Jerman. 3 atau 4 mata pelajaran tergantung dari jurusan. Ya. Misalnya dia mau sekolah teknik nih, dia harus belajar matematik dalam bahasa Jerman, fisika dalam bahasa Jerman, ya kan? Terus informatik dalam bahasa Jerman, siapa lagi tuh? Matematik, kimia dalam bahasa Jerman. Juga. Dan bahasa Jermannya sendiri. Tentu saja dari bahasa Jermannya. Ya, nanti setelah 1 tahun, 2 semester, diadakan ujian masuk, ujian Feststellungsprüfung. Ujian akhir. Ya. Feststellungsprüfung. Ya. Feststellungsprüfung itu disingkat FSP. FSP itu kita lakukan di sini. Ya. Jadi nanti ada penguji dari Hannover atau dari Mainz yang datang kemarin untuk menguji. Jadi pengujinya langsung datang ke sini. Datang ke sini. Biasanya direktur student college Hannover atau biasanya kalau enggak asistennya lah. Tapi sekarang dalam pandemi. Ya, karena pandemi. Minggu depan ini pertama kali kita ujian online. Oh, jadi pakai video. Pakai video. Jadi Jerman dan kita akan berhubungan. Hannover dengan kita akan berhubungan dan kita akan pakai kamera dan segala macam, pengujinya semua ada di sini. Penguji-penguji yang ada di sini itu harus guru kalau orang Jerman. Yeah.
Jadi semua harus punya titel guru, bukan cuma sekedar pengajar, tapi dia harus punya sertifikat guru. Nah, sertifikat guru ini kita butuhkan. Jadi kita pakai guru-guru yang kita hire. Sebagian daripada guru yang punya sertifikat guru itu ada DIS, Deutsche Internationale Schule. Tetangga kita di sini. Ya. Kita juga pinjam sama mereka. Siapa nih yang bisa bantuin kita untuk menguji anak-anak. Nah, dan dimonitor dari Hannover. Nggak sembarangan. Jadi kita sama sekali tidak punya hak mengatakan orang itu lulus atau tidak. Oke, jadi 100% dari Hannover ya? Yes. Oke, nah Bapak Ibu berarti ini ya, under control. Under control, tapi jurusannya itu tadi, kita menawarkan 3 jurusan. Iya, kita ada 3 jurusan, ada M-Course, T-Course, dan W-Course. W-Course itu ilmu ekonomi atau sosial. Iya, betul. T-Course itu teknik, kalau M-Course itu medicine atau biologi, ya kan? Yeah. Lama belajar 10 bulan, kita membuka kelas 1 tahun 2 kali, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan, merupakan satu-satunya student college di luar Jerman. Staf pengajarnya banyak, hampir 50-50, bahkan lebih banyak orang Jerman ya. 50-50 ya. Ya, 50-60% orang Jerman. Ya. Kepala sekolahnya juga orang Jerman. Betul. Dan Dr. Eka Hatzit. Iya. Oke, ini sedikit mengenai student college. Nah, sekarang persyaratan kalau mau masuk student college ini apa, Pak? Student college Indonesia nih, Pak. Oke. Persyaratannya sebetulnya gampang. Kalau dulu kita UN ya, ujian UN. Tapi sekarang udah nggak ada UN. Ya. Kita pakai ijazah sekolah. Ijazah sekolah. Setelah itu dia harus punya B1. B1, ya. B1, kemampuan berbahasa Jerman. Berbahasa Jerman B1, kita bisa dapatkan itu di Goethe Institut di Samratulangi, Menteng, Jakarta. Ya. Atau bagi yang ada di Surabaya ada juga Goethe Institut di sana. Ya. Wisma Jerman, Wisma Jerman di Bandung juga ada. Ya. Mereka semua menawarkan ini B1. B1 itu level yang dicapai dalam 6 bulan. Ya, kurang lebih. Intensif 6 bulan. Intensif 6 bulan. Ya, jadi anak itu belajar dari pagi sampai siang, ya kan? Ya. Sekitar 4-5 jam. Dan selama 6 bulan biasanya dapat B1 dan akan diuji. B1 itu pakai 4 modul. Iya, benar. Ya, sprechen, hören, lesen, verstehen, ya kan? Iya. Mengerti, mendengar, membaca dan berbicara. Iya, ada 4 modul. 4 modul ini harus 4-4-nya lulus. Harus lulus. Tapi nggak sulit. Banyak sekali anak banyak yang sudah lulus ya, banyak yang sudah dapat sertifikat B1. Ya. Jadi tidak terlalu sulit kok. Lalu, nah yang pasti kita ada ujian masuk ya Bapak? Ujian masuk. Untuk itu disarankan kalau mau masuk, ya student college ambil Voorbereiding course, khusus persiapan. Ya. Kalau di Indonesia itu apa tuh persiapan? Kelas persiapan. Kalau SMPTN, sebelum SMPTN ada. Oh, seperti bimbel. Semacam bimbel. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Ya. 3 bulan ya. Kurang lebih kita bisa buka 3 bulan sebelumnya. Nah, ini pendaftarannya sekarang kita pendaftarannya online ya Bapak ya? Iya, semenjak semester lalu ya? Sejak semester 2020 itu kita semuanya kita udah melakukannya online. Jadi bisa masuk ke website kita, cari pendaftaran online, isi, semuanya. Gampang kok masuknya, masukin ijazah, tinggal upload ijazah, raport, sertifikat B1. Ya, jadi paperless kita untuk mendukung environment ya. Iya. Environment friendly. Ya, environment friendly. Oke. Nah, ini untuk pendaftaran kita sampai tanggal 5 Maret. Ya, sampai tanggal 5 Maret 2021. Terus nanti kita ada ujian masuknya tanggal 10 dan 15 Maret 2021. Nanti seperti tadi Bapak ngomong akan ada ujian akhir ya semester 2 itu perkiraan Januari atau Februari di tahun 2022. Iya. Lebihnya akan seperti itu. Kurang lebih 10 bulan nih. 10 bulan kurang lebih. Iya. Nah, ini angkatan 35 Bapak. Oh ya, pasang jarak nih satu sama lain. Iya, ini karena lagi masa pandemi, semuanya bermasker, kita pasang jarak. Nah, ini angkatan 34, lagi motivation gathering. Oh iya, kita ngadain motivation gathering setiap hari, setiap 1 minggu pertama ketika ada angkatan baru, kita biasanya memotivasi mereka. Kita ajak bicara, tanya jawab dalam bahasa Jerman semuanya. Iya. Ya kan, kita ajak diskusi mereka, kenapa mereka mau ke Jerman, apa yang mereka harapkan, bagaimana kita memberikan advice, bagaimana kita belajar
ya, bukan Cara cuma belajarnya cara seperti belajar kultur Jerman dan lain sebagainya kan. Ya. Jadi kecenderungan hafalan dan lain sebagainya kita himbau untuk ditinggalkan, tapi lebih banyak berpikir logika, ya kan, untuk bisa mengembangkan rumus-rumus dan lain sebagainya. Jadi bukan top down, gaya-gaya top down di kelas-kelas Indonesia itu nggak bisa kita lakukan. Harus berkomunikasi, harus aktif, ya, proaktif anak-anak. Betul. Nah ini graduation, foto graduation angkatan 32 dan 33. 32, 33 waktu itu graduation-nya. Mereka ini semua sekarang sudah di Jerman, ya kan? Betul. Waktu itu kalau salah 35 anak. Sebelum pandemi, saya masih ingat sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Pandemi sudah mulai. Pandemi sudah mulai, angkatan 32 sudah, makanya digabung ini, 32 dan 33. 33 mereka berangkat bareng. Betul. Terus itu pakai masker dia, pakai masker. Pandemi ya. Ini sudah berangkat semua ke Jerman. Iya, sudah. Syukurlah kalau mereka udah. Iya. Nah ini kita ada video sebentar. Kita stop share sebentar dan kita akan menyaksikan video Bapak Ibu. Video singkat aja. Saya kagum kalau dalam kondisi kayak gini kalian bisa memberikan mengisi kosong. Saya ucapkan selamat ya, semoga kalian berhasil. Also wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, auch unter veränderten Bedingungen, so feiern wir wieder unsere Visuda, die Zeugnisverleihung für die bestandene Feststellungsprüfung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para guru atas kesabaran dan bimbingannya selama ini. Selamat. Ini nama-nama Studieren für Indonesien ist manchmal anstrengend, aber auf jeden Fall Spaß. Und es ist wie ein Stück des Lernens in Deutschland, aber in Indonesien. Für mich war das Lernen am Anfang ein bisschen schwierig, aber mit der Hilfe von der Lehrer kann ich dann am Ende die Feststellungsprüfung bestanden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute das Studienkolleg Indonesien absolviert habe und die Vorbereitung für das Studium in Deutschland hier ist niemals leicht, aber wenn man doch sich Mühe geben und auch fleißig sein, dann kann man das alles mit Erfolg. Ich habe vor ein Jahr im Studienkolleg Indonesien gelernt und ehrlich habe ich am Anfang gedacht, dass es nicht genauso gut wie Studienkollege in Deutschland, aber ich war falsch. Es ist gut und die Lehrer und Lehrerinnen sind sehr nett und sehr gut. Sie helfen uns immer, sie motivieren uns. Und ich möchte mal etwas über das Studienkolleg Indonesia sagen. Also es ist am Anfang schwer an den Rhythmus, an den Tempo in dem Studienkolleg Indonesia anzupassen, aber es ist
eigentlich leicht, wenn ihr lernen wollt. Und die Lehrer sind ja sehr nett und sehr freundlich. Tapi ini cuma pertama, ya tantangan pertama, tantangan selanjutnya nanti seperti kalian bisa. Tapi saya percaya kalau alumni Student College Indonesia percentage yang tinggi untuk berhasil di Indonesia. Ya saya ucapkan selamat jalan, berhasil cepat balik ke Indonesia membutuhkan kalian. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Anies. Yes, you're welcome. Iya, Sekarang untuk mungkin ada yang mau tanya. betul. Sekarang mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin bertanya. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Wah, banyak sekali. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari pertanyaan pertama dari Ibu Lilis. Ya. Katanya kuliah di Jerman tuh masuknya gampang tapi lulusnya susah. Nah, ini gimana nih Pak? Enggak juga sih Bu. Saya pikir gini, kalau Ibu masuknya itu dipaksakan, ya kan, lewat dengan tanda kutip agen-agen yang tidak bertanggung jawab, Oh, oke. ya kan, Ibu akan menemukan atau akan menyaksikan kegagalan itu di kemudian hari setelah anak itu di Jerman. Tapi kalau saya bukan promosi Student College Indonesia, tapi kalau anak itu tamat dari Student College Indonesia, saya berani jamin anak itu memang 60% sudah bisa dikatakan. Sudah siap ya? Sudah siap. 60% bisa lulus universitas di sana. Kenapa? Yang 40% saya nggak bisa jamin karena terlalu banyak faktor. Wah, anak umur segitu kadang-kadang dia pacaran, dia akhirnya menikah, dia bekerja senang mendapatkan uang, lupa studi dan lain sebagainya. Kasih kerja ya? Kasih kerja dan lain sebagainya. Banyak faktor yang saya tidak bisa katakan di sini. Tapi umumnya kalau 60%, saya bisa berani jamin kalau anak-anak yang sudah terbukti bisa melewati Student College Indonesia, ya, maka 60% anak itu akan bisa tamat di Jerman. Kecuali Anda paksakan masuk agen dengan segala macam janji. Nilai di sekolah juga kurang baik. Iya, kurang baik, nanti dipaksakan dia berangkat ke sana. Itu saya nggak bisa tahu. Oke, jadi sudah terjawab ya. Oke, ini ada yang bertanya, data persentase kegagalan uni atau FH yang ditunjukkan tadi, apakah kegagalan mahasiswa atau mahasiswi dari Indonesia atau keseluruhan? Keseluruhan. Jawabannya gampang, ya? Keseluruhan dari seluruh dunia. Dari semuanya berarti. Dari seluruh dunia, karena datanya kita dapatkan dari Jerman. Ya, berarti keseluruhan ya. Oh iya, kami juga kasih kesempatan buat yang mau nanya secara langsung boleh raise hand ya. Betul, silakan. Ini ada pertanyaan Pak dari Anita. Anak saya tertarik di space engineering. Dia khawatir tentang lapangan kerja Bapak. Lebih tertarik dengan teori-teori. Chance dapat pekerjaan di instansi pemerintah bagi mahasiswa Indonesia yang lulus di universitas bagaimana? Jadi chance kerja. Pemerintahan, instansi pemerintah bagi mahasiswa Indonesia yang lulus di universitas bagaimana? Jadi tidak menjelaskan sih apakah pemerintahan Indonesia atau ini pemerintahan. Saya asumsikan, saya nggak tahu maksud Ibu space itu apa, tapi mungkin teknik aviasi ya. Iya, aviasi penerbangan. Iya. Kalau chance-nya di Indonesia di bagus, sektor ya, ini sangat baik ya kan, karena Indonesia masih berkembang, ya kan, masih butuh orang-orang, jangan sampai terjadi kayak Sriwijaya lagi, jadi kita masih perlu perlu sekali banyak engineering ya kan. Teman saya Dr. Ilham Habibie itu juga tamatan sana,
Ada satu lagi teman saya perempuan, bahkan Lili Wasitova, itu juga tamatan aviasi Jerman, ya kan? Ya, maksud saya kalau di sini chance kerjanya cukup besar, karena negeri ini sangat berkembang dan kita terdiri dari ribuan pulau. Mau tidak mau pakai pesawat ya, Pak? Pesawat yang paling efisien dan lain sebagainya, ya kan? Saya rasa chance kerjanya tinggi. Kalau mau kerja di pemerintahan ya paling di BUMN semacam Garuda, ya kan? Tapi karir luas juga oke, Garuda termasuk yang established lah, walaupun disuntik dana terus. Tapi saya rasa dunia penerbangan Indonesia sangat masih berkembang. Betul. Mungkin itu juga yang mendasarkan kenapa waktu itu Pak Almarhum B.J. Habibie ingin mengembangkan penerbangan di Indonesia, karena mungkin letak geografis Indonesia itu bisa dicapai pakai pesawat. Iya, betul. Ini masih ada pertanyaan, apakah harus lulus S2 atau S3 baru bisa kerja, Bapak? Oh enggak, ya S1, saya ada teman-teman itu anaknya teman-teman saya itu yang setelah S1 langsung bekerja. S1 bisa langsung bekerja. Tergantung dari biasanya anak-anak IT. Iya, karena sekarang kalau nggak salah IT sedang sangat dibutuhkan. Jerman sangat butuh. Perawat, dokter, dan lain sebagainya. Jerman sangat membutuhkan IT, bahkan mereka menawarkan anak-anak dari India. Yang ditawarkan sama dia India, Vietnam, dan Indonesia. Tapi mereka tidak menawarkan anak China. Mungkin mereka perhitungannya sedikit berbeda. Kalau menawarkan kepada China, anak-anak China biasanya mereka tetap mau pulang anak-anak China. Mereka nggak mau kecolongan gitu ya kan. Cepat mereka niru dan lain sebagainya. Jadi lebih senang kalau anak Vietnam, Indonesia, dan Jerman. Indonesia, Jerman, dan India. Apakah ada kemungkinan mendapatkan kewarganegaraan citizens? Apakah FH berkaitan dengan jurusan itu apa? Jika FH yang berkaitan dengan jurusan itu apa ada? Mungkin FH yang berkaitan dengan jurusan Space Engineering. Ada. Aviasi ada. Iya. Lalu kemungkinan untuk mendapatkan German citizen. Wah, itu di luar pengetahuan saya nggak tahu. Biasanya kalau menikah sama orang sana dan tinggal di sana cukup lama ditawarin. Betul, ya. Setahu saya juga gitu kalau menikah sama orang Jerman. Gitu. Ya, atau dia bekerja dan sangat sangat berjasa. Betul. Atas jasa-jasa itu ditawarkan. Seperti Pak B.J. Habibie dulu kan begitu. Betul, iya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya secara live, kita tunggu raise hand-nya ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Lilis lagi, di mana letak perbedaan universitas negeri dan swasta, Bapak? Well, yang jelas kalau universitas negeri itu tidak berbayar, gratis. Tapi kalau universitas swasta berbayar, ya kan? Universitas swasta menawarkan bilingual dan Inggris, cuma Inggris saja. Yang bilingual itu Jerman dan Inggris. Ada juga beberapa universitas yang menawarkan hanya bahasa Inggris. Nah ini tidak ditawarkan oleh universitas negeri. Universitas negeri di Jerman semuanya dalam bahasa Jerman. Iya, betul. Biayanya relatif. Kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, Jerman sangat rendah, walaupun itu swasta. Tapi kalau yang negeri itu gratis. Iya, jadi sudah ada perbandingannya ya. Jadi perbedaannya lebih pada letak biaya, terus bahasa pengantar, dan jurusan juga. Dan jurusan. Tidak semua. Kedokteran misalnya nggak ada yang swasta. Ada yang swasta. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pekerjaan akademis dan non akademis, Bapak? Non akademis itu pekerjaannya nggak memerlukan titel, nggak memerlukan gelar akademik, tapi boleh skill ya. Skill. Jadi non akademis tapi skill. Tukang listrik misalnya. Tukang batu, ya kan? Tukang metzger, apa namanya? Tukang daging, ya kan? Restoran, tukang masak, koki dan lain sebagainya. Nah itu yang non akademis. Ya, jadi lebih ke training ya. Jadi lebih ke training. Ausbildung ya. Iya. Dari non akademis berarti pekerjaan non akademis atau lebih pada pekerjaan. Tadi sudah kita jawab ya, perbedaan antara
pekerjaan akademis dan akademis. Oke, ada lagi untuk siswa yang dari luar kota atau jauh dari Student College Indonesia, biasanya bagaimana untuk tempat tinggal? Apakah banyak kos? Oh iya, kita siapkan asrama di sini. Tapi kalau nggak salah kapasitasnya cuma 26 orang. Biasanya banyak orang yang booking, ya kan? Jadi bagi adik-adik yang dari luar kota, cepat-cepat booking kalau mau masuk di sini, karena waiting list-nya juga banyak. Tapi ya kita akan berusaha memperbesar karena jumlah student college ini 0 semester 1, 2 itu sudah hampir 90 orang saat ini. Iya, lumayan banyak. Jadi lumayan banyak, dan dari 90 orang itu mungkin 50 orang dari luar kota. Sementara kita cuma kapasitasnya separuh daripada itu. Betul. Ya mungkin di masa akan datang kita akan perbesar lah. Perbesar lagi ya. Oke, jadi ada ya Ibu Lilis, jadi ada kos-kosan tapi memang kapasitasnya tidak banyak, jadi cepat-cepatan ya. Siapa cepat dia dapat. Oke. Ini ada Anita. Kalau Stutkol di sini memang tertariknya dengan uni yang lain, bagaimana? Apakah yang ingin daftar di beberapa TU? Apa tips agar bisa berhasil masuk? Jadi kalau mungkin ini pertanyaannya, kalau dia mau Stutkolnya di sini tapi ke uninya bukan uni yang Hanover, itu bagaimana Bapak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti bisa ya Bapak ya? Masuk mana aja boleh. Iya. Seluruh Jerman, seluruh Jerman. Jadi ijazah yang kita dapatkan bukan ijazah dari kita, ijazahnya dari Student College Universitas Hannover. Dan Hannover itu termasuk salah satu universitas terbaik di Jerman. Ya, student college-nya tentunya diakui di seluruh Jerman. Iya. Mau masuk di mana aja, di EVA atau di universitas, silakan. Ya. Ya. Tips, apakah jika ingin daftar di beberapa TU, tips agar bisa masuk? Ya pasti berarti nilainya ya Bapak. Kalau mau masuk TU Berlin, TU München, ya kan, nilai lah. Ya, yang bagus, paling nilai harus bagus. Harus bagus. Kalau nilainya rendah-rendah, masuk ke negeri ke universitas yang di bekas negara bagian atau bekas Jerman Timur. Jerman Timur, DDR kayak di Goten, Halle, itu biasanya universitasnya kurang banyak yang menyukai. Ya. Sebetulnya juga bagus jeleknya relatif, tapi karena kurang ada orang yang suka, maka mereka punya tempat banyak. Tapi kalau yang di kota-kota besar, yang bagus-bagus, negara bagian yang kaya-kaya, Bayern mungkin misalnya. Bayern misalnya. Kan. Ya. Jadi tips agar berhasil bisa masuk ya nilainya harus bagus. Ya, nggak ada lain ya. Jadi nilainya harus bagus. Oke. Bisakah apply di universitas lain selain Universitas Hannover dan Mainz? Jadi kita sudah jawab ya. Bisa. Di seluruh Jerman kok. Bisa digunakan student ijazah student college kita bisa digunakan ke semua. Karena yang tertulis di situ bukan Indonesia ya, Hannover. Iya betul. Jadi yang mengeluarkan ijazah pun dari Hannover berarti. Iya. Oke, yang mau live silahkan ya, langsung raise hand. Ya, kita tunggu. Mungkin bisa langsung nanya lebih enak kali ya. Oke, ini ada lagi yang bertanya. Saya punya beberapa pertanyaan. Dari IG dan YouTube anak-anak lulusan Stutkol Indo, mereka bilang lingkungannya terlalu bahasa Indo karena student semua berbicara dalam bahasa Indo, jadi lebih baik kalau Stutkol di Jerman. Apakah betul? Jadi ini anak-anak lulusan Stutkol Indo bikin YouTube nih Pak. Terus mungkin mereka cerita bahwa lingkungan Student College Indonesia itu terlalu berbahasa Indonesia karena semuanya berbicara berbahasa Indonesia. Apakah betul? Itu tergantung daripada individu, ya kan? Kalau kita selalu menghimbau mereka untuk belajar dalam bahasa Jerman, ya kan? Tapi tahu sendirilah, kalau sudah ketemu susah. Ya. Sekarang saya tanya, bedanya apa dengan anak-anak yang ada di Jerman? Saya kan dulu juga di Jerman. Iya, saya juga. Begitu kita masuk di Mensa, semua juga bahasa Indonesia kok. Kalau bertemu ya kan? dengan bahasa Indonesia. Malah kita begitu, di Stutkol-nya aja kita ketemu sama anak Indonesia, kita bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya, so what is the difference? Gitu loh. Di setiap Stutkol selalu ada anak lebih dari 2-3 orang anak Indonesia di satu kelas. Ya, semua rata-rata berbahasa Indonesia kalau ketemu satu sama lain. So what makes different? Apa yang berbeda? Gitu loh. Yang penting individu aja. Kalau Anda mau belajar bahasa Jerman dengan baik, ya gunakan bahasa Jerman sebaik mungkin. Betul. Di sini di Student College Indonesia, Felita bisa bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Saya berbahasa Jerman.
sekretaris kita berbahasa Jerman, bagian keuangan kita bahasa Jerman, semua bahasa Jerman bisa, kecuali office boy-nya. Nanti office boy-nya kita ajarin juga bahasa Jerman. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau anak punya nilai sangat baik di SMA dan nanti kelas 3 SMA akan sudah mendapat sertifikat B2, apa bisa begitu selesai ujian sekolah 2021 bisa masuk sekolah semester 1 supaya tidak buang waktu beberapa bulan untuk ikut sekolah semester 2. Ini maksudnya mungkin bisa masuk sekolah semester 1 supaya tidak buang waktu beberapa bulan untuk ikut sekolah semester 2. Jadi mesti loncat semester kali ya? Maksudnya dia mungkin ini program Minds. Saya rasa ini maksudnya program Minds. Kita punya program Minds, ya kan? Itu yang 1 semester di Indonesia, 1 semesternya di Jerman. Tapi buat anak-anak yang punya B1 dan diharapkan setelah 1 semester dia ujian B2. Bisa B2. Ya kan? Nah, begitu dia B2, di sini kita ajarkan matematik juga, dia akan ikut tes. Begitu dia ikut tes dan lulus, dia langsung terbang. Jadi dia 1 semester, cuma 1 semester ada di Indonesia. Dan ini tentunya anak-anak ini agak sedikit spesial, ya. Harus spesial. Jadi di atas rata-rata. Kemampuannya juga di atas rata-rata karena dari B1 menjadi B2 dalam waktu relatif singkat. Iya. Berarti harus nilainya juga harus bagus, gitu ya. Dari Baskara bertanya, apakah dalam kondisi pandemi ini anak-anak yang telah lulus SSK sudah dapat dipastikan berangkat ke Uni Jerman? Apakah ada semacam jaminan atau written approval dari YIJ bahwa anak-anak bisa berangkat ke Jerman? Ya, kita tidak membuat written approval atau agreement, ya kan? Kan ini situasi pandemi ini tidak serta-merta kita bisa menentukan segalanya, yang menentukan pihak Jerman. Ya. Kalau sekali waktu dibilang, ya kan? Setiap negara punya kebijakan yang sifatnya mendadak. Ya kan? Kemarin, salah satu saya kasih contoh, kemarin kita mau mengadakan ujian hari Senin sama Selasa. Senin Selasa. Terus Jumat, akhirnya Senin Selasa. Senin Selasa. Ternyata yang Senin Selasa ini pihak Hannover bilang kita tutup, lockdown. Akhirnya kita sepakat buat ujiannya dimajukan Sabtu Minggu. Memang protes, murid-muridnya pada protes, tapi saya bilang ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, ini ketentuan dari Jerman. Jadi 35 anak kemarin di tengah-tengah pandemi berangkat ke Jerman, ya kan? Pakai tes dan lain sebagainya, ya kan? Secara kolektif kita bantu mereka datang ke Taan dan keluar semua visanya, oke, mereka berangkat 35 anak. Tapi bisa aja waktu kita apply tahu-tahu lockdown, gitu loh kan? Itu kebijakan negara bukan kita yang memberikan kebijakan. Oke, tadi udah dibahas nih, di mana letak perbedaan uni negeri dan swasta di luar dari biaya, tapi dalam hal kualitas. Kalau kualitas sebetulnya sama aja, kualitasnya juga bagus ya. Jadi universitas swasta itu di Jerman saat ini lagi berkembang, luar biasa berkembangnya, jumlah muridnya tambah banyak, ya kan? Karena masih murah. Kalau kita bicara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, luar biasa Jerman menawarkan sangat murah, biaya hidupnya sangat murah, tuition fee-nya juga sangat rendah, ya kan. Cuman satu yang harus diingat bahwa tidak semua jurusan ditawarkan oleh universitas swasta di Jerman, ya kan. Cuman tertentu biasanya yang berhubungan dengan komersil, bisnis, ya kan. Dan ya itulah yang kayaknya yang saya sudah ceritakan bahwa bahkan orang bisa pesan, ya kan. Pesan alumnus dari situ. Pesan alumnus, booking. Iya, oke. Dari Anita nanya lagi nih, adakah statistik lulusan Sudkol di Indonesia yang berhasil masuk di mana aja? Jadi misalnya si A masuk ke universitas ini, gitu. Kita punya statistiknya. Kita nggak punya statistiknya, nggak punya itu. Kalau di Jerman adanya Datenschutz, kita nggak bisa nyelidikin orang itu di mana. Anda nggak bisa dapat data personal di Jerman. Kita bisa tanya orang itu di mana, nggak bisa. Kita nggak mungkin. Tapi alumnus Sudkol Jerman yang sudah kuliah dan balik, jumlahnya udah ratusan. Kita udah kirim sampai saat ini kurang lebih 1.050 orang. Jadi yang balik mungkin saat ini sudah 500-600 orang.
Ya. Ya kan? Kita Sudah udah sekarang beredar di seluruh Indonesia. Kan? ya. Jadi kita nggak punya data, karena ada apa? Security-nya, ada perlindungan data. Oke, lalu ada yang bertanya soal afiliasi Minds. Yes. Bagaimana dengan afiliasi Minds? Kalau Anda punya B1, bahkan lebih baik lagi kalau B2. Bisa lakukan 1 semester kita semester yang terbang ke sana. Ikutin ujian, cuma mempersiapkan Anda untuk lulus ujian masuk. Ya kan? Persyaratannya apa? B2. Jadi B2 itu bukan Anda punya sertifikat, tapi level bahasa Anda itu bisa B2. Kita punya mekanisme atau punya perangkat tes onset yang bisa menunjukkan bahwa Anda itu levelnya sudah di B2. Gitu. Kalau Anda memang sudah bisa B2 dan Anda bisa matematiknya, ujian matematiknya juga lulus, Anda langsung terbang ke Minds. Adakah yang mau bertanya secara langsung? Boleh ya, nggak usah takut sama malu-malu. Cukup raise hand, kami menunggu ya. Tinggal raise hand aja. Jadi nanti kita tahu siapa yang ingin bertanya. Silahkan ya, Mas, kita tunggu yang mau bertanya secara langsung. Nanti kita buka mic-nya. Oke. Sebagai salah satu persyaratan STK diperlukan minimal level B1. Nah, banyak nih Pak, dengan kondisi pandemi sekarang, itu ujian sertifikat B1 itu sudah tidak ada, sedang ditutup oleh Google. Betul. Nah, apakah dengan surat keterangan siswa sedang mengikuti kursus bahasa B1, apakah diperbolehkan untuk mendaftar SPK? Nah, saya sudah tadi ceritakan bahwa kita punya mekanisme untuk tes itu. Ya, tes onset. Jadi kita akan bisa tahu kalau kita onset, Anda ini masuk level B1 atau enggak. Jadi nggak usah takut, tanpa ijazah pun Anda boleh mendaftar ke kita. Nanti kita punya mekanisme untuk melakukan tesnya itu adalah online. Ya. Jadi hasilnya pun bukan kita yang buat, yang menilai bukan kita, tapi itu semua secara otomatis. Ya. Betul. Jadi silakan mendaftar, Anda nggak perlu bingung dengan ijazah B1 Anda, tapi nanti ada mekanisme untuk mentes. Iya, yang penting di level B1 gitu ya. Oke. Oh, tadi maksudnya ke instansi pemerintahan Jerman, Pak. Tadi ada yang nanya untuk instansi pemerintahan Jerman. Saya rasa saya nggak punya kapasitas untuk memberikan jawaban itu. Tapi kemungkinan ada aja kalau Anda memang super, ya kan? Iya. Kesempatan orang Jerman kan suka orang yang pintar ya. Ya, orang yang pintar. Mereka tidak diskriminatif, mereka tidak, ini sangat rasional, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau dari segi human ya pasti bisa. Cuma sekarang tergantung Anda. Kalau Anda memang super ya mungkin bisa. Iya, tergantung jawabannya, sebenarnya tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan. Iya. Oke. Ini ada lagi teknik industri itu jurusan yang populer nggak sih Pak di Jerman? Cukup bagus nggak sih di Jerman teknik industri itu? Saya juga saya tamatan mesin teknik industri ya. Sangat populer, tapi saat ini industri itu tidak bisa lagi spesifik seperti mesin bau, elektroteknik, dan informatik. Hampir di semua industri jadi satu solusi, itu jadi blended. Ya. Itu yang dinamakan mechatronics. Ya. Saya rasa yang paling populer saat ini adalah mechatronics. Kalau tekniknya mechatronics ya. Tekniknya mechatronics. Oke. Ya. Karena itu dari 3 komponen tadi. Ya. Di mana di semua sektor kayak begitu. Betul, apalagi kan sekarang udah bukan industri 4.0 lagi, sekarang industri 5.0. Kita menuju ke 5.0, butuh IT, butuh robot, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, ada yang bertanya mengenai biaya, Pak. Biaya untuk student kuliah. Biaya itu saya nggak tahu, lupa saya. Berapa, Pak? Begini, untuk per semester itu 30 juta plus 1.000 euro. Ada 2 komponen, jadi 1 juta rupiah dan euro ya? Ada 2 komponen, rupiah dan euro. Lalu untuk ujian akhir ada 250 euro.
€250 untuk membiayai ujian. Ujian akhir. Ya. Terus pendaftarannya Rp1.000.000. Pendaftaran waktu mau masuk Betul. Rp1.000.000. Ya. Itu mau masuk Rp1.000.000. Itu aja sih. Nggak ada lagi tambahan-tambahan? Enggak sih, Pak. Ada uang bangku, uang ini. Uang nggak ada, Pak. Nggak ada ya, uang bangku nggak ada. Oke. Oke, apakah apabila siswa gagal atau tidak bisa melanjutkan studi di Jerman, mungkin karena masalah finansial dan sebagainya, maka apa yang harus siswa lakukan? Apakah studinya sebelumnya hangus atau biaya yang belum terbayarkan dapat dicicil? Kalau gagal, mungkin kalau ada masalah finansial sebelumnya harus biaya. Atau biaya yang belum terbayarkan dapat dicicil. Kalau ada masalah, ini pengalaman saya, kalau ada masalah di Uni, itu biasanya ada semacam ya, Pak. Jadi ada setiap jurusan di Jerman itu dia punya kayak semacam pendamping. Jadi kalau kita ada masalah, kita larinya gitu, konsultan, tanya, saya kesulitan harus lakukan, atau saya kesulitan nih mata kuliah apa gitu, itu bisa jadi berkonsultasi. Jadi kalau saran saya kalau ada masalah mengenai itu mungkin bisa ke betroyer ya. Iya. Gitu. Student betroyer. Asta juga punya kayak gitu. Iya, student betroyer. Umumnya anak-anak di Jerman, mahasiswa di Jerman itu kreatif, ya kan? Mereka bisa bekerja 4 bulan dalam 1 tahun. Ya tergantung daripada anaknya itu, cara hidupnya, time management, lifestyle-nya dan lain sebagainya, tergantung dia. Kalau dia cukup api, cukup baik, saya rasa dia bisa survive. Pun kalau tidak bisa survive, itu banyak sih sebetulnya. Bisa minta gereja. Bisa makanya itu fungsi dari langit yang bisa kasih saran. Siapa yang bisa bantu biasanya? Ini ada yang mau bertanya, Ibu Lilis. Oke, halo, selamat sore Ibu Lilis. Apakah Ibu Lilis bisa mendengar? Halo, sore. Selamat sore Ibu. Iya, silakan. Iya, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, sebenarnya anak saya itu sudah saya arahkan memang untuk kuliah di Jerman itu sejak SMP. Karena kan saya tahu untuk bahasanya itu harus ngambil kursus lagi dan nggak. Halo, sepertinya kok putus-putus ya? Halo? Aduh, sinyalnya jelek. Halo? Halo? Cepet banget nih sinyal. Halo? Nggak, saya dengar. Ya mungkin sinyal saya yang jelek ya. Saya nggak dengar suara apa-apa. Halo? Duh, nggak ada suara. Halo? Aduh, nggak ada suara.
Halo? Halo? Iya, Ya, Bu mohon Lilis, maaf. maaf. Ya, sudah. Terus coba Oke, ditanya oke. lagi. Sekarang suaranya jelas. Oke, sudah jelas ya. Nah, sebenarnya untuk ke Jerman itu saya sudah tertarik dan sudah mengarahkan anak saya sejak SMP. Nah, karena kan perlu kursus bahasa Jerman dan lain-lain. Nah, setelah anak saya masuk SMA kelas 1, dia udah mulai masuk di Gute dan saat ini dia udah belajar di tingkat A1 level A1-2. Ya, oke. Nah, pernah suatu ketika ya beberapa bulan yang lalu itu tiba-tiba dia mengeluh gitu loh. Dia bilang, aduh takut gitu loh katanya. Ya mungkin ya dari temannya atau dari mana ya dia taunya. Katanya kuliah di Jerman itu berat. Dia bilang begitu gitu loh. Sudah hampir putus asa. Dan akhirnya saya bilang, dijalanin dulu ya kan kita belum tahu. Ya les-les aja dulu gitu loh. Jadi yang mau saya ini kan bagaimana ya meyakinkan dia ya, saya udah menganjurkan dia ambil FH gitu loh, karena kan Uni memang agak ini ya, untuk anak cowok itu kan agak susah ya untuk menghafal atau kayak teori-teori itu kan anak cowok itu biasanya lebih ini, jadi saya menganjurkan dia ambil FH gitu loh. Nah, jadi yang ingin saya ini kan suggest-nya gimana sih saya meyakinkan dia gitu loh, biar dia jangan mundur karena sayang juga saat ini sih masih belajar ininya di Gute masih belum berhenti gitu loh. Itu Ya. aja sih. Iya, terima kasih Bu. Ya, Bu Lilis, sebenarnya kan dari awal tadi saya sudah katakan bahwa ada end user dan apa namanya customer. Ibu ini kan dalam kasus ini customer, end usernya itu adalah apa namanya anak ibu gitu. Nah, dalam hal ini yang perlu diketahui adalah memang saya setuju kalau ibu melakukan komunikasi yang intens pada anak itu dan memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, lebih penting daripada itu adalah anaknya juga. Sama seperti ibu mau beliin dia motor atau mobil, mungkin pilihan dia yang menentukan. Nah, tapi ibu tentunya tidak akan membelikan dia motor yang terlalu besar kalau badannya dia terlalu kecil, ya kan? Ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Saya pikir kalau dia berpendapat bahwa sekolah Jerman itu susah, biarkan anak itu mencoba Studienkolleg di Indonesia atau paling tidak persiapan. Dia bisa, bagaimana dia bisa tahu kalau itu sulit, kalau dia belum merasakan. Nah, sebelum gagal di Jerman ya, kalau Anda kirim langsung dia ke Jerman, mungkin masuk Studienkolleg ke sana aja belum bisa dia. Tapi kalau dia bisa masuk Studienkolleg sini atau ikut persiapan, susah tidaknya pas berbahasa Jerman, gurunya berbahasa Jerman, belajar matematik dan fisika. Mending mendeteksi kegagalan itu di sini daripada nanti di Jerman. Iya, betul. Jadi sehat lainnya, kamu coba aja di sini. Iya. Biayanya juga Maaf Mbak, mungkin bisa dicek koneksinya kok kayak putus-putus atau di tempat saya aja. Masih customer seperti ibu juga penting lah. Ya kayak koneksinya kayaknya kayak putus-putus gitu, jadi nggak yang kalimat yang diucapkan nggak full. Oh. Sayang sekali kalau nggak. Kalau sekarang gimana? Nggak juga kayak ini timbul tenggelam gitu, suaranya ada kadang nggak muncul, jadi saya nggak bisa dengar full gitu. Sayang soalnya kalimatnya kalau nggak. Kalau begini gimana, suaranya masuk Bu? Masuk sih sekarang bagusan Bu. Jadi saya bilang tadi, saya katakan kepada ibu bahwa mending anak ibu mencobanya di sini. Jadi sama seperti seolah-olah ibu kan seorang customer Bu. Ya. Jadi ibu pemakainya itu sendiri, end usernya itu adalah anak ibu. Ya. Jadi kalau misalnya tentunya ibu harus berpikir ulang, atau misalnya ibu mau beli sepeda motor nih buat anak ibu. Ibu tentu
pilihkan anak ibu sepeda motor yang cocok. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar, tergantung dari tubuhnya, kemampuan dan lain sebagainya. Ya kan? Dengar Bu ya? Ya, dengar. Dengar Bu Ilis? Ya, dengar Pak, dengar. Oke. Jadi lebih baik ibu mencoba dari yang kecil. Betul. Yang saya jelas. Daripada ibu investasikan uang ibu terlalu besar, mengirimkan anak ini, tapi terakhirnya anak ini nggak suka. Silakan dia coba di Student College Indonesia, masuk di semester persiapan, di 0 semester, dia akan bisa menilai, oh ini sulit atau gampangnya kuliah di Jerman. Paling enggak dia kebayang, dia belajar dalam bahasa Jerman, menghitung dalam bahasa Jerman, mengekspresikan dalam bahasa Jerman, semua dalam bahasa Jerman. Sulit nggak deh? Kalau dia pikir enggak, apalagi kalau setelah dia tamat dari Student College, dia masuk Student College dan tamat. Berarti seperti saya bilang, 60% dia sudah bisa kuliah. 60% dia bisa lulus kuliahnya. Ya. Bagaimana Ibu Lilis? Oke, satu lagi nih. Kalau di Student College itu membimbing anak-anak itu untuk untuk mencari uni atau FH atau jurusan yang akan dibimbing nggak ya? Ibu, anak ibu begitu masuk di Student College Indonesia, di Yayasan Indonesia Jerman ini, anak ibu terregister sebagai mahasiswa di Hannover. Oke. Nanti dengan ijazah itu, setelah itu dia mau pindah kemanapun silahkan. Oh, artinya Hannover udah terima gitu ya? Ya, secara otomatis. udah terregister, Bu. Dalam semester, selama anak itu di Indonesia, dia sudah terregister sebagai mahasiswa. Jadi calon mahasiswa yang akan datang. Mereka kan punya planning yang bagus, jumlah berapa semester depan. Ya, jadi semua udah kita daftarkan kemarin. Oke. Ya. Oke. Jadi, baik, Bu Lilis. Ya. Saya rasa itu Bu Lilis ya. Ya. Baik. Oke. Ya, mudah-mudahan anak saya nggak berubah pikiran lagi. Ya, masukin di sini aja Bu. Di Vorbereitung course, ya kan? Dia bisa menilai atau dia bisa mengukur lah kemampuannya dia. Ya, jadi itu jalan yang terbaik. Ya. Buat apa dia? Ibu nggak usah paksain dia lah, Bu. Ya, saya juga nggak memaksakan, cuma saya ini aja memberi semangat gitu loh. Ya, Ibu, kamu coba aja deh di sini, coba lihat. Gitu. Nah, kalau memang dia bilang, wah saya kayaknya nggak suka saya begini-begini. Ya, kan. Kalau udah gitu saya juga nggak bakal paksa. Tapi saya kasih dia coba dulu. Ya betul. Daripada ibu kirimnya nyoba ke Jerman, nanti setengah mati dia, kasihan malah. Iya kan? Dia bisa lontang-lantung di sana nggak keruan, dia mau pulang malu dan lain sebagainya, banyak faktor yang membuat anak-anak itu jadi frustrated ya di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu. Oke, ada lagi nih Pak yang mau bertanya, Bruce Andri. Oke, nggak jadi bertanya. Oke, sekarang kita mungkin masih kita jawab beberapa pertanyaan ya. Oke. Kalau apakah FH kalau di Indonesia itu politeknik? Lain ya. FH itu kalau saya nggak tahu politeknik itu apa, titelnya apa, tapi kalau di Jerman dia bisa dapat bachelor, ya. Titelnya bachelor dan master. Bahkan dari FH kita bisa ambil master juga. Jadi bukan saya rasa bukan politeknik ya. Lebih karena ini academic title ya. Mereka dapat degree. Ya. Degree, betul. Ya. Nah, Mara ini bertanya untuk menjadi profesional atau engineer dan bukan menjadi peneliti atau dosen, apakah ada beda kualitas FH dan Uni? Secara ini enggak, secara general atau secara kasat mata itu, tamatan FH dan Uni itu bisa berdiri lebih siap kerja. Mereka memang dipersiapkan untuk mendukung industri, ya kan. Sementara kalau yang anak-anak Uni ini lebih saintis, gitu kan. Lebih banyak teori. Mereka lebih mendapatkan banyak teori daripada praktek lah.
Intinya begitu aja. Oh, ada yang bilang putus-putus. Oke. Apakah masih putus-putus? Halo. Oke, coba kita menjawab pertanyaan lain. Oke, ini nanya, saat ini Student College Indonesia berafiliasi Hanover. Apakah dengan lulus ujian SCP Student College Indonesia juga guaranteed admission di salah satu program studi bachelor di Hanover juga? Ya, sure, pasti. Sudah pasti, di seluruh Jerman bisa, apalagi Hanover. Ya, jawabannya itu ya. Ya. Pasti itu. Sudah terregister, Anda akan sudah terregister di salah satu jurusan di Hanover ketika Anda masuk Student College Indonesia. Ya. Oke, sudah terjawab ya. Nah, kalau mau masuk STK, apa aja yang harus dipersiapkan nih, Pak? Maksudnya apa ini? Dokumennya atau apa ya? Mungkin, persyaratannya? Iya, mungkin persyaratannya, dokumennya. Ya, itu tadi, ujian Ijazah sekolah, rapor, B1, sertifikat B1, atau kemampuan B1. Ya, memiliki kemampuan berbahasa Jerman di level B1, lalu lulus ujian masuk. Begitu ya. Oke, ini tadi sudah. Anak saya ingin kuliah medicine. Oh iya, ini menarik. Anak saya ingin kuliah medicine di Jerman. Untuk ujian akhir, mata pelajarannya apa saja? Ujian selama di Student College, itu mata pelajarannya biologi, ya, bahasa Jerman, matematik, ya. Fisik. Ya, betul, 4. Kimia. Ada kimia juga. Kimia, 5 mata pelajaran untuk Ya. medicine. Ya kan? Ya. Mata pelajarannya apa saja, lisannya apa? Apa tulisnya apa? Sama, semua akan disampaikan secara lisan dan tertulis ya tentunya kan. Jadi nggak ada ininya. Jadi saya ulang, biologi, matematik, fisika, kimia, biologi. Dan tadi sudah biologi, fisika, matematik, bahasa kimia, Jerman. Bahasa Jerman. Ya. Jadi ada 5 ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lumayan banyak dari Lorenzo. Saya ingin menanyakan perihal uang sekolah. Untuk per semester kan ada biaya 30 juta plus 1.000. Begitu pula dengan semester selanjutnya. Nah, untuk pembayarannya apakah sistem pembayarannya per semester atau lunas semua di depan? Nah, per semester. Per semester. Jadi registration online nanti semua akan akan dituntun nih sampai ke pembayaran kalau saya nggak salah. Ikutin aja registration online kita, masukkan ijazah Anda dan pembuktian B1 kalau ada, kalau nggak ada nanti kita punya onset test, akan kita lakukan onset test. Ikutin aja apa prosedur online registration. Nanti otomatis Anda akan masuk di sana. Ya. Oke. Pertanyaan keduanya tadi. Pertanyaan selanjutnya, dan juga untuk tempat tinggal Pak selama sekolah, semisal tidak mendapatkan tempat di asrama, apakah ada rekomendasi tempat tinggal? Ada, jangan khawatir. Di sekitar sini banyak kos sekali, ya? Banyak kos ya kan. Dari mulai yang 1,5 juta per bulan sampai 4 juta ada. Ya. Tergantung Anda maunya yang bagaimana. Betul. Ya, jadi di sini di sekitar BSD, di sekitar kita ini banyak sekali kos-kosan. Dari mulai yang kelas biasa, luxurious, tapi kalau di asrama kita murah ya. 1,5 sampai 1,8, terus ya 1,9 yang paling tinggi. Paling murah nih. Oke, nah untuk ujian itu semuanya online atau ada yang offline atau ada yang online, dan tesnya tanggal 10 dan 15 Maret. Iya, tesnya tanggal 10 dan tanggal 15 Maret. Iya, betul. Ujiannya di sini. Ujiannya di sini. Ya, datang ya, harus datang ke sini. Itu oke. Oke. Yahya Salim. Yahya Salim, apakah harus masuk University Mainz setelah kalau ambil afiliasi Mainz? Yes, jawabannya ya. Iya. Kalau Mainz ya. Kalau Mainz. Kalau Hanover enggak. Ya. Itu benar. Anda tahu dari mana itu kok? Ini saya curiga dia udah tahu. Betul. Kalau Mainz itu kita tidak boleh keluar dari Mainz. Kecuali nanti setelah 2 semester, 3 semester Anda mau pindah silakan. Ya. Oke. Ya. Apakah bisakah tadi ada? Oh, tadi udah ya, STK sudah. Nih, dalam wabah pandemi ini, apakah siswa yang lulus masuk STK semester 1 ini menggunakan metode belajar dengan WFH atau dengan tatap muka di gedung GIJ?
atau persentase tertentu? Bila WFH, apakah dengan native teacher dapat dimungkinkan atau bagaimana? Yes, jawabannya benar. Kita sekarang pakai blended program, 50% online, 50% offline. Ya. Karena banyak hal kami tidak bisa menghindari offline. Jadi offline tetap kita adakan, tapi separuh-separuh. Jadi semua kelas itu offline 50%, online 50%. Ya, jadi 50-50. 50-50. Ya, jadi 50-50. Ya, 50% online, 50% offline ya. Oke, tadi sudah ditanyakan ya, apakah Student Collect Indonesia yang ini membimbing siswa-siswa untuk mendaftar ke ya, seperti saya bilang, Anda sudah otomatis terregister di sini, ya kan? Terregister di Universitas Hannover, ya kan? Ya. Namun setelah Anda lepas atau sudah mendapatkan ijazah Student College Hannover, Anda mau kemana terserah Anda. Ya. Boleh aja mendaftar kemana aja. Ya. Pak Kasus Sekolah Indo mengadakan summer camp atau summer school untuk anak-anak SMA kelas 10 atau 11 untuk persiapan bahasa Jerman. Ada wacana waktu itu, tapi agak terlalu sulit ya. Summer camp. Kita nggak punya. Iya, kita nggak punya koneksinya. Koneksi ya kan. Banyak yang minta, tapi kita nggak punya koneksi. Iya betul. Berarti jawabannya nggak ada ya? Nggak ada sementara ini. Sementara ini nggak ada. Apakah Suko dari summer camp sudah. G-kurs, kenapa nggak ada G-kurs? Wow, G-kurs ya. Peminatnya kayaknya kurang banyak. Iya. Ya kan? Karena G-kurs itu kan lebih ke bahasa Germanistik. Ya, Germanistik. Peminatnya jurusan bahasa itu agak kurang. Ya kan? Kita termasuk bangsa yang nggak terlalu kuat kalau udah pakai bahasa asing. Literatur kurang kuat. Ya kan? Minat baca juga kurang. Minat baca juga kurang. Jadi saya pikir ya nanti mungkin kapan-kapan kalau mendadak banyak orang yang mau ya kita akan apa no problem. Ya, bisa aja. Oke, berarti sudah ya jawabannya karena peminatnya memang kurang. Oke, terakhir ada dari Franciscus. Anak saya sudah level B2 di Goethe. Apakah harus mengambil ijazah B1 di Goethe sebagai persyaratan untuk masuk sekolah? Enggak perlu. Kalau dia bisa membuktikan, ya kan? Dia bisa membuktikan kemampuannya berbahasa sudah melebihi dari B1, B2 atau bahkan B2 menurut di level B2 ya kan. Ya tinggal pembuktian aja. Ya. Kalau bisa B2 nanti kita bisa masukin di Mainz, 1 semester di sini di Mainz. Kalau dia dimasuknya di B1 bisa masuk ke Hannover. Daftar aja. B1-nya udah kelihatan kalau dia di B2 ya. Ikut tes onsite kita pasti kelihatan kalau dia itu levelnya di B1. Iya, bisa lihat hasilnya. Nggak bisa ditipu tuh tes. Iya, betul. Oke, kayaknya pertanyaannya sudah kejawab. Dan semuanya, ada yang mungkin raise hand. Iya, ada yang mau raise hand. Sambil menunggu raise hand menuju akhir, ini saya akan launch, ini dia, mungkin sambil kita jawab, ini saya launch polling ya. Bentar. Tolong diisi ya. Silakan diisi. Ini sambil kita jawab pertanyaannya Bruce. Halo. Yes, Bruce. Halo, selamat sore Pak Anies. Kita udah pernah ketemu di Goethe Surabaya Pak tahun 2018 kalau nggak salah ya, pas Pak Anies ada expo di Goethe Surabaya dengan Pak namanya. Sama ya, waktu itu anak saya kelas 2 masih di SMA 5 Surabaya Pak. Jadi kalau saya ceritanya malah kebalikannya Bu Lilis tadi Pak. Jadi yang punya passion untuk berangkat kenceng itu justru anak saya. Jadi dia ini mulai dari SMP malah sudah mengikuti apa itu kayak mempersiapkan di dalam mengikuti lomba-lomba di ITS, ITB itu sudah dapat poin dari situ. Bahkan sampai dia sekolah kemarin itu yang saya konsultasi dengan Pak Anies, kemudian anak saya lulus di 2020 kemarin Pak. Tapi karena situasi pandemi dan lain sebagainya, kami informasi terputus, kemudian di Goethe juga dia kursusnya sudah sampai B2 Pak sebenarnya. Oke. Jadi ini juga dia daftar untuk yang Maret ini nanti Pak. Untuk Maret. Tapi sementara ini dia karena kemarin dapat granted untuk
SNMPTN masuk universitas tanpa tes itu. Jadi dia dapat 2 tawaran di ITB sama ITS. Akhirnya karena situasi masih online juga, akhirnya kami putuskan untuk sementara kami ambil salah satu Pak, karena kasihan sekolahnya kalau nggak diambil nanti. Akan di blacklist dia, jadi masuk tanpa tes. Jadi sekarang ini tetap dia mempersiapkan diri. Mungkin terkait dengan proses ini nanti Pak, apakah yang, karena tadi kan di awalan ada kelas persiapan Pak ya kalau nggak salah Pak ya, untuk masuk student college itu, apakah ini wajib apa enggak Pak? Karena anak saya kan tidak mengikuti itu, tapi dia langsung ujuk-ujuk akan ikut tes nanti yang di bulan Maret. Tapi memang selama periode ini dia ada semacam private lah Pak, dengan someone gitu untuk mempersiapkan dia di rumah, itu pun secara online. Jadi pertanyaan saya pertama itu, apakah memang itu mutlak harus ikut private itu, kemudian karena tadi kan ada kayak semacam kisi-kisi atau apa tadi ya Pak ya. Jadi apakah memang harus seperti itu atau ya apakah memang bisa dari luar nanti diterima gitu loh Pak di student college IJ. Karena terus terang pada saat nanti anak saya keterima, dia harus melepas yang di sini yang sudah diambil ini. Jadi kan ini it should be worth it lah kalau secara trade off-nya apa yang kami tinggalkan. Karena orang bilang ini orang gila ini udah pegang sesuatu tapi masih ingin sesuatu yang lain. Tapi kalau itu untuk sesuatu yang lebih baik ya kenapa tidak, kita hanya mendukung saja kapasitas. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan keduanya terkait dengan ini Pak. Tadi kan ada tuition fee ya kalau nggak salah di presentation yang slide 6 atau berapa yang 1.000 US apa 1.000 euro ya Pak ya per tahun di Jerman. Apakah itu untuk seluruh uni EVA atau untuk tertentu saja Pak? Karena kami kan juga harus persiapan untuk yang terkait financial ini juga kan Pak. Untuk yang ada tuition fee itu, karena yang kami dengar selama ini kan hampir sebagian besar untuk biaya kuliahnya kan free kalau di Jerman, terutama uni atau FH yang milik pemerintah atau negeri ya. Kalau yang kami dengar informasinya sih seperti itu, makanya kami konfirmasi seperti apa kenyataannya di sana. Ya. Itu aja Pak Bruce. Sementara mungkin itu dulu Pak ya. Udah sore juga ya. Saya jawab pertanyaan pertama, ya kan. Voorbereiding kurs itu tidak wajib. Sama sekali tidak wajib. Kalau saya dengar ceritanya Pak, kayaknya anaknya Bapak ini sudah top, sudah bagus gitu. Tinggal bahasanya aja, ya kan. Yang jadi persoalan mungkin itu dia mungkin pakai terminologi dalam belajar matematik pakai terminologi Indonesia, ya kan. Sementara yang kita teskan itu nanti terminologi Jerman. Ya, misalnya apa ya, penambahan adiran, terus substansi, multiplication. Tapi kalau dari sekolah internasional mungkin masih ada dikit ya, multiply jadi multiplication. Ya itu aja sebetulnya yang berubah. Kalau di matematik mau di mana, mau di Ghana, Uganda, semua nama kan. Betul. Ya, jadi itu nggak jadi persoalan. Jadi bahasa Jerman. Kok bahasa Jermannya tadi sudah sampai B2? Sudah kursus B2-nya sudah selesai Pak di Gute juga. Cuman belum ngambil sertifikat karena situasi pandemi ini kan Pak. Memang di stop semua, di freeze semua itu proses tesnya. Saya rasa sudah nggak ada problem Pak. Yaitu kalau mau voorbereiding kurs itu cuma itu tadi saya bilang matematiknya itu. Membiasakan diri Pak ya. Tapi kalau dia bisa belajar sendiri karena bahasa Jermannya sudah cukup baik, nggak usah Pak, nggak usah voorbereiding kurs, nggak perlu itu. Oke. Tes aja langsung. Oke. Terus bicara pertanyaan Anda yang nomor 2, 1.000 euro tuition fee. Sebenarnya itu bukan tuition fee Pak. Kalau di Jerman dibilangnya social beitrag. Ya, semester beitrag. Semester beitrag. Social beitrag, semester beitrag. Beitrag itu kalau bahasa Indonesia kontribusi. Contribution. Jadi contribution. Jadi sifatnya itu lebih ke masalah-masalah internal universitas dan kaitannya. Misalnya gini, dengan uang tadi yang 1.000 itu saya harapkan itu bukan saya harapkan, saya hitung dari 2 semester 500 euro per semester.
Jadi 1 tahunnya 1.000. Bisa 600 di universitas tertentu. Saya dengar di München tinggi ya. Iya, di München tinggi. Di München agak tinggi, 100 sampai 700. Tapi di kota-kota yang agak kecil bisa turun sampai 400, 450. Nah, itu si ini ya, apa namanya, biaya tersebut itu bisa digunakan untuk segala macam. Jadi untuk alat transportasi ya di seluruh negara bagian tersebut, anak itu bisa naik bus, naik kereta segala macam bisa murah atau bahkan gratis, ya kan? Terus kalau ada pesta di universitas segala macam itu pakai uang itu segala. Buat ini apa namanya Studentenausweis, apa kartu pelajar, ya kan, kartu mahasiswa didapatkan itu semua. Jadi yang tidak tercover oleh apa namanya dana-dana yang tidak tercover oleh dari bantuan negara federal itu biasanya dimintakan sama universitas untuk membayar. Kecil Pak, nggak ada artinya 600 euro. Semacam biaya administrasi gitu Pak ya? Ya, kurang lebih begitu. Ya, untuk kegiatan-kegiatan universitas akhir semester biasanya mereka datengin band-band musik-musik dan lain sebagainya. Terus biayain organisasi mahasiswa di sana di universitas tersebut gitu. Jadi nggak itu Pak. Itu namanya semester beitrag, kontribusi semester. Jadi bukan tuition fee Pak. Itu tadi makanya saya agak bingung apa kok masih ada tuition fee juga. Apakah itu administrasi? Semester beitrag. Iya, itu umum di mana-mana kayak gitu. Ya. Cukup Pak? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sementara mungkin itu dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ini kita tunggu Pak, tangannya Pak Bruce ya. Oh ya, satu lagi. Untuk yang tanggal 10 atau tanggal 15 itu, kan kami kan juga sudah melengkapi semua syaratnya. Udah dapat email balasan. Itu nanti 2 hari atau 1 hari aja Pak? Karena kami kan harus mempersiapkan datang 2 kali berarti ke sana ya. Datang 2 kali ya. 10 dan 15. Oke, itu aja saya kira. Thank you. Thank you. See you. Yang terakhir setelah itu kita tutup ya. Bila semester 2 nanti, jika anak saya berkesempatan melanjutkan di Mainz atau Hannover, apakah ada dormitory di sekolah Mainz atau Hannover? Ada. Akan bisa membantu ada anak-anak PPI dan lain sebagainya. Ya. Ada aksi setiap universitas. Bagaimana ketika ini kuliah medicine tapi nilainya? Karena kuota untuk apa namanya untuk medicine punya kuota khusus buat orang asing ya. Jadi jumlahnya sangat terbatas. Mereka tentunya ingin mendapatkan orang-orang yang terbaik, ya kan, nilainya yang terbaik. Jadi kalau nilainya kurang, saya rasa agak susah. Iya. Kan? Itu jawaban saya. Oke. Pertanyaan semua dijawab. Terima kasih. Sebelumnya kita ada polling penutup, polling kedua. Ini silahkan saya launch. Ya. Sudah tampil, silahkan diisi untuk pollingnya. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang puas pengen berkonsultasi langsung pada kita boleh? Boleh, silahkan datang ke kami. Iya. Silahkan datang kemari. GRIJ ya. Alamatnya bisa di Maps GRIJ BSD. Ya, GRIJ BSD. Ya. Silahkan diisi pollingnya. Kalau masih ada pertanyaan, masih ingin bertanya, silahkan ditunggu. Tunggu kedatangannya ya. Di tempat kami begitu. Oke, kita menunggu. Ini semoga bisa membantu ya Pak, supaya orang tua itu bisa dapat perspektif ya yang jelas. Bagaimana? Selama ini dia dengarnya cuma dari satu arah. Dari anak-anaknya ya. Biasanya anak muda itu sangat antusiasme. Betul.
begini, bedanya semua yang bagus ceritain, tapi yang jelek enggak kan? Begini. Gitu. Jadi para orang tua bisa menilai. Ini worth it nggak ini dikirim ke sana, anak ini begini kan? Bukan cuma dari segi finance, tapi kemampuan anak itu, ya kan? Apa namanya, willingness, keinginan yang kuat itu juga jadi salah satu motivasi kan untuk datang ke sana ya kan. Betul. Jadi di Jerman tuh sebetulnya endurance kalau dingin, summer panasan, mesti belanja, mesti cuci, mesti ini, masak, masak dan lain sebagainya. Duit habis lagi, mesti ngejob ya kan. Iya betul. Jadi saya pikir itu semua perlu dilihat. Kita juga pengen nggak kita punya anak itu maju atau mandiri. Rata-rata anak-anak yang di sana 4-5 tahun pulang ke sini, waduh, kemandiriannya luar biasa ya. Terus nalarnya open minded, bisa gampang bergaul, kritis, ya kan, rasional anaknya kan. Jadi banyak sekali keuntungan sih. Ya kan, kalau dibandingkan sama anak-anak yang kuliah di negeri sendiri yang semuanya serba comfort. Di comfort zone-nya mereka. Di comfort zone-nya mereka semua, mami, papi semua ada di belakang. Mami, papi, mbak. Ya, mami, papi, mbak. Lengkap semua. Kalau di sana nggak bisa. Di sana nggak mungkin nyuruh mbak ke Jerman ya, jauh. Oke. Jadi semoga bapak-bapak, ibu-ibu bisa benar-benar memperhitungkan semua ini, semua aspek yang ada ini. Betul. Dan apa sih yang saya harapkan dari anak ini? Kemampuannya bagaimana? Dan lain sebagainya. Betul. Oke. Sudah 100% belum? Sebelum semuanya mungkin bisa segera diisi. Baru 17 dari 23. Mungkin segera diisi Bapak Ibu. Masih kami tunggu. Monggo datang ke sini kalau masih bingung ya, kalau masih ada pertanyaan. Boleh telepon juga, Bu? Iya, silakan. Mau telepon boleh, mau email boleh, mau datang boleh. Oke. Bentar lagi. Oke, 2 orang lagi. Silahkan, yang belum mengisi silahkan diisi. Oke, 1 orang lagi. Vielen Dank, bitteschön. Oke. Oke, mungkin sudah kalau begitu ya Pak. Ya, thank you. Terima kasih Belita. Iya, terima kasih atas teman-teman. Diskussion. Hoffentlich bring etwas für die Eltern. Ja. Okay. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.